Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk warga belajar PKBM Dedes. Untuk kali ini kita akan belajar tentang mengenal bagaimana keragaman alat musik tradisional itu. Tetapi di sini kita tidak belajar menghafalkan alat musik dari daerah mana, kemudian cara memainkannya bagaimana. Tapi nanti akan sedikit saya singgung tentang peranan musik tradisional. Nah, kalau kita memahami atau mungkin kita mengamati alat musik yang sering kita lihat pada sebuah kebudayaan di negara kita ini, mungkin kalau di Malang ini mungkin Anda sering mendengar bahkan melihat tentang pementasan kuda lumping atau reog. Nah, dalam penampilan tersebut kita akan mendengar alunan alat musik di mana alat musik tersebut merupakan alat musik tradisional. Namun pada zaman modern ini alat musik tradisional tersebut dikombinasikan dengan alat musik modern. Nah, contoh alat musik tradisional yang sering dipentaskan dalam sebuah pementasan tersebut seperti seruling, kemudian kendang, atau mungkin alat musik gamelan dan lain sebagainya. Kita flashback di tahun-tahun pada zaman prasejarah, alat musik tradisional tersebut sudah dimainkan. Alat tersebut dimainkan pada saat ritual tertentu. Pada zaman dulu, orang mempercayai bahwa dengan alunan musik tersebut memiliki unsur magis. Ya, alat musik tersebut dimainkan pada saat upacara-upacara adat, misalnya upacara kematian, upacara pernikahan, atau penyembuhan. Nah, hal tersebut didasari oleh bentuk kepercayaan masyarakat pada zaman dulu, ya, yaitu ada animisme ataupun dinamisme. Nah, apa itu animisme? Animisme merupakan paham yang meyakini bahwa roh dan arwah, ya, roh dan arwah orang yang telah meninggal dunia masih berada di bumi dan berdampingan dengan manusia. Yang pasti manusia yang masih hidup. Nah, kemudian ada juga keyakinan yaitu dinamisme. Ya, di mana keyakinan dinamisme ini sebagai paham yang meyakini bahwa benda, nah, benda itu baik batu, pohon, atau mungkin benda-benda yang dibuat tertentu. Kalau di Jawa itu seperti keris, kemudian tombak dan lain sebagainya itu benda-benda tersebut diyakini di sekitar manusia memiliki kekuatan magis, ya, sehingga dalam menjalankan ritual tersebut musik tradisional sangat berperan, ya, berperan untuk apa? Bisa jadi digunakan untuk memanggil arwah, kemudian untuk sebuah bentuk sukacita dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana peran alat musik tersebut, ya, dalam peradaban budaya daerah atau kearifan lokal. Nah, untuk mempelajari materi ini, saya berharap Anda tetap membaca, ya, materinya di e-modul paket C Seni Budaya modul 1. Ya, jangan lupa tetap Anda baca. Dan ini saya akan mendampingi Anda untuk menyampaikan materinya. Nah,
fungsi musik tradisional itu di sini ada sebagai sarana upacara adat, ya kan? Misalnya kalau di Jawa, ya kita ambil contoh di Jawa, ada tari-tarian Jawa, ya, untuk menyambut pengantin. Nah, di situ jelas ada alat musiknya. Alat musik gamelan itu sangat banyak. Ada gambang, ada saron, ada kenong, gong, kemudian kendang, dan lain sebagainya. Kemudian alat musik tersebut selain sebagai pengiring tarian juga bisa digunakan sebagai sarana hiburan. Ya, kalau kita lihat gambar di sini, ini gambar rebab. Ya, di sini juga ada angklung. Nah, kemudian fungsi-fungsinya bisa digunakan sebagai sarana komunikasi, ya, atau mungkin bisa digunakan sebagai acara mengungkapkan diri. Nah, kenapa? Sebab dengan adanya musik tersebut, seorang seniman ya bisa mengungkapkan perasaannya. Misalnya lagu-lagu sekarang ini kan lagu-lagu galau ya, lagu-lagu cinta semua. Nah, di dalam penulisan sebuah lagu yang akan dinyanyikan itu diiringi dengan musik. Lagunya kalau sedih musiknya kan tidak mungkin yang rock gitu kan. Nah, pasti lagunya musiknya sedih, lagunya juga sedih dengan alunan yang melankolis. Kemudian alat musik tersebut dapat digunakan sebagai simbol dan estetika musik tradisional. Jadi seperti halnya musik modern, musik tradisional ini juga memiliki bentuk, estetika, dan cita rasa keindahan. Ya, alat musik yang dimainkan. Kalau kita mendengar alat musik tradisional misalnya seruling dari bambu itu, misalnya di daerah Sunda, itu ketika alat musik dimainkan itu sudah mencerminkan sebuah kesuburan, keindahan pemandangan yang ada di daerah Sunda. Ya, ketika kita mendengarkan suling, ya, yang dimainkan itu, misalnya kita berada di rumah makan, apa yang tersintas di dalam pikiran kita? Mendengarkan alat musik itu kita menghadapi menu-menu makanan itu yang dalam pikiran kita adalah keindahan, kemudian kesuburan, ya, tampak hijau, jadi menggugah selera untuk makan. Nah, tetapi kalau kita mendengar suara gong, apa yang tersintas dalam pikiran kita? Gong biasanya dimainkan hanya sekali atau 2 kali pukulan. Misalnya, kalau gong itu digunakan untuk pembukaan sebuah momen tertentu atau peresmian suatu event tertentu, atau juga gong itu digunakan misalnya kalau zaman dulu itu pembukaan sayembara. Ya, jadi gong itu menunjukkan sebuah tanda pembuka dalam sebuah event. Kemudian bagaimana alat-alat musik itu dimainkan? Nah, alat musik yang dimainkan itu sangat beragam. Ada yang ditiup, ada yang dipetik, ada yang dipukul, ada yang digesek, dan lain sebagainya. Setiap alunan musik tradisional itu memiliki sebuah makna. Nah, maknanya apa? Maknanya sangat beragam. Yang jelas, makna dari alat musik yang dimainkan itu menunjukkan eksistensi sebuah budaya daerah. Misalnya, di Minahasa alat musiknya apa? Kulintang. Kulintang dimainkan tidak hanya satu orang, tetapi alat musik kulintang itu dimainkan banyak orang karena jenis alunan musiknya itu beragam.
ada bass, ada melodi, ada ritme, dan lain sebagainya. Dalam permainan kulintang tersebut menunjukkan bahwa sebuah daerah tersebut menunjukkan kekompakan, kerjasama yang baik, kekeluargaan. Sehingga dengan ketika memainkan alat musik itu selalu dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu sebuah contoh tujuan dari alat musik tersebut. Kalau contoh dan cara memainkannya Anda pasti sudah tahu, ya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa fungsi-fungsinya, fungsi alat musik. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada melodi, ada ritme, ya kan, ada bass, ada harmoni, ya lain sebagainya. Nanti Anda baca. Nah, untuk tugas Anda, ya, nanti akan saya tuliskan di penugasan pada setara daring ini. Silakan Anda lebih membaca dan lebih mengamati bagaimana alat musik tradisional ini berada di lingkungan Anda, atau mungkin Anda juga bisa melihat peranan alat musik tradisional ini di berbagai daerah. Anda bisa mencari sumber referensinya. Selain di e-modul ini, Anda juga bisa melihat di YouTube. Nah, untuk tugasnya nanti silakan Anda baca, dan saya harap Anda semua akan mengerjakan. Terima kasih. Sekilas materi ini untuk memandu Anda untuk lebih memahami dengan cara membaca dan mencari sumber referensi yang lain. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.